لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. بسم الله الرحمن الرحيم. La ilaha illallah. Apa substansi yang dicakup oleh kalimat La ilaha illallah? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang di akhir ucapannya pada saat menjelang kematian bisa mengucap La ilaha illallah, masuk surga. Tapi ada orang yang menanggapi, kalau cuma La ilaha illallah bisanya saya itu. Tidak mudah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu menyimpan makna ada sifat yang mesti kita ketahui, sifat yang wajib bagi Allah. Ada yang mustahil, ada yang jais bagi Allah. Disebutlah ini kajian dengan kajian sifat 20. Cuman banyak sekarang tak lagi peduli orang. Enggak penting sifat 20. Karena banyak orang yang menganggap sifat 20 tidak penting untuk dikaji, maka secara tidak disadari oleh banyak kaum muslim, keyakinannya itu sudah sangat jauh melemah. Walaupun gelarnya tinggi. Strata 1, strata 2, strata 3, S1, S2, S3. Kalau keyakinan tidak kuat, keilmuan itu tetap bisa menjauhkan dia dari Allah, bukan mendekatkan diri kepada Allah. Ulama-ulama dulu yang paling penting mereka sampaikan kepada umat adalah kajian yang sifatnya fardu ain. Mengetahui 50 akidah itu wajib bagi Rasul, wajib mustahil bagi Rasul, jais bagi Rasul, ditambah dengan yang wajib mustahil jais bagi Allah ini ada 50 akidah. Yang 50 akidah ini dahulu diajarkan oleh guru kepada masyarakat, mulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala al-hawdi sampai akhir. Sehingga penanaman akidah ini dalam hal rumah tangga misalnya, suami istri yang hidup pada zaman-zaman itu memiliki keyakinan yang kuat sehingga tidak khawatir menghadapi kehidupan. Dengan melemahnya kajian akidah, kekhawatiran dalam hidup banyak sekali dalam diri kita kaum muslim pada umumnya, sehingga yang memicu meninggalnya, sakitnya seseorang karena kurang keyakinan kepada Allah. Kalau keyakinan kuat, maka Allah tentu akan sayang betul kepada kita. Tapi kalau kita tidak yakin kepada Allah, maka tentu yang kita buat itu pun tidak begitu maksimal hasilnya, bahkan sia-sia. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harus kita pahami bersama, mengkaji sifat 20 itu kewajiban, fardu ain. Inilah yang termasuk disebut oleh Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu itu adalah kewajiban fardu ain bagi setiap muslim.
yang mukallaf, termasuk kajian akidah. Ini kajian akidah sifat 20. Di bawah itu ada nama ulama namanya Al-Imam As-Sanusi, paling bawah. Beliau wafat pada tahun 895 Hijriah. Kajian sifat 20 ini kemudian dijabarkan dari pendapat-pendapat yang disebutkan dan dijelaskan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, itu di abad yang keempat, untuk mengawal akidah umat. Maka dibuatlah kajian sifat 20. Supaya apa? Supaya yang diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadat kita tidak batal. Sehingga ada riwayat menjelang kiamat, ada orang yang di malam hari beriman, di siang harinya tak beriman. Atau sebaliknya, ada di siang hari yang beriman, malamnya tak beriman. Sebenarnya kalau secara kasat mata dilihat, tetapnya beriman kawan, Islamnya dia. Cuman batalnya syahadat itu tidak disadari oleh sebahagian orang. Karena yang membatalkan keimanan ada 3. Pertama, ucapan. Yang kedua, perbuatan. Yang ketiga, keyakinan. Andai keyakinan seseorang itu bermasalah, dia yakin betul bahwa yang mengatur hidup ini bukan lagi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun dia sholat, keyakinan itu sebenarnya membuat dia keluar dari Islam. Itu yang berbahaya. Maka saya sebenarnya ingin Bapak Ibu, khususnya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, di usia kita yang sudah mulai lanjut, sudah lanjut ya usia ini, masih 20-an. Kalau sudah 40-an ke atas dah tua nih. Bagaimana supaya meluangkan waktu khusus mengkaji akidah, dan harus diluangkan, ya Allah, sampai mati saya akan menyelesaikan kewajiban ini. Kalau tidak diselesaikan, maka kita terus berdosa. Kenapa? Karena ada tugas yang belum kita selesaikan, yaitu mengaji sifat 20 ini, mengaji akidah. Kenapa sih harus sifat 20? Nggak ada rupanya akidah yang lain untuk mempelajari keyakinan ini. Sifat 20, Aqidatul Khamsin, ajaran akidah yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian dijabarkan oleh Al-Imam As-Sanusi sampai kemudian menjadi 20 sifat yang wajib dikaji, yang wajib dipahami oleh kaum muslim. Itu diakui oleh ulama sedunia Ahlus Sunnah. Jadi kalau sudah diakui satu metode itu, tidak ada yang membantah yang namanya ulama Ahlus Sunnah. Kecuali yang tidak Ahlus Sunnah, berarti kita mesti harus ikut itu supaya bisa selamat. Andai ada jalan yang lain, silahkan. Cuman berdasarkan apa yang sudah diteliti dan dikaji oleh ulama, susahlah seseorang untuk menemui jalan. Bagaimana supaya tidak rusak pemahamannya kepada Allah, kecuali dengan mengkaji akidah 50 yang disampaikan oleh ulama ini. Dulu kan tidak ada itu oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Para sahabat sebelumnya tidak ada kajian seperti ini. Iya, benar. Tidak ada sebutan sifat 20 waktu itu. Tetapi
tujuan mengkaji sifat 20 ini sudah mereka gapai. Nah, ini metodenya. Metode yang mereka buat, yang mereka dapati dari Rasul, tidak harus sedetail ini sudah sampai mereka. Jadi ibaratnya begini, ada dua orang, kalau yang satu kita suruh cukup dengan kode saja, dah tahu dia. Yang satu lagi tidak bisa dengan kode. Misalnya ada dua orang, kita suruh anak muda, nah berangkat dulu ke Kuala Namu untuk menjemput si A. Yang satu dia, yang satu lagi tujuannya supaya dia sampai ke Kuala Namu menjemput si Anu, supaya bisa tercapai tujuan itu harus dijelaskan sama dia. Dari sini ke sana berapa kilo? Nah, itu butuh penjelasan dia. Jadi para sahabat tidak mesti harus sampai seperti ini detailnya, karena mereka hidup dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selesai. Sudah tercapai apa yang menjadi tujuan kalimat itu, apa isinya. Tapi kemudian belakangan tidak bisa lagi demikian. Kenapa? Karena sudah banyak paham-paham yang menyesatkan. Banyak ajaran-ajaran yang kemudian membuat umat Islam itu pemahamannya bisa terkontaminasi yang sudah dia pahami sebelumnya dengan paham-paham yang muncul. Maka dibuatlah aturan dalam berakidah supaya jangan keluar dari rel yang dibahas. Nah, jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu pada kalimat la ilaha illallah wajib Bapak Ibu kita meyakini sifat yang wajib bagi Allah ada 20, sifat yang mustahil bagi Allah ada 20, sifat yang jaiz bagi Allah ada 1. Inilah yang wajib kita ketahui supaya kuat keyakinannya. Ada lagi selain dari ini sifat Allah, banyak. Cuman tak tahu kita. Sama dengan malaikat, yang wajib kita ketahui 10 saja malaikat, nama-namanya. Tapi kalau ditanya berapa jumlah malaikat, banyak. Kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Jumlah malaikat itu berapa semuanya. Cuman yang 10 itu enggak boleh kita tidak tahu. Mulai dari malaikat Jibril sampai kemudian malaikat penjaga pintu neraka. Jadi yang 10 itu wajib diketahui. Kalau tidak diketahui, berarti masih bermasalah keyakinan kita. Lalu di Muhammadur Rasulullah itu mengandung makna, substansinya ada. Yang wajib bagi Rasul itu ada 4 sifat, yang mustahil ada 4 sifat, yang jaiz ada 1 sifat. Dan di Muhammadur Rasulullah ini wajib kita meyakini bahwa para nabi-nabi itu diutus oleh Allah, malaikat diutus oleh Allah, kitab-kitab diturunkan oleh Allah, adanya hari kiamat, siksa kubur, mahsyar, mizan, hisab, haud, surga, neraka. Wajib, kenapa? Karena itu dijelaskan oleh Nabi. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه